keislaman Kang Deddy itu ingin mengikuti keislaman Nabi untuk menyempurnakan kearifan lokal dan kebijaksanaan di tengah masyarakat, Mas Yusuf. Bukan untuk mencerabut kearifan lokal. Itulah fungsi daripada rahasia makna daripada utamima, untuk menyempurnakan. Bukan untuk menghapus, bukan untuk meniadakan, bukan untuk menafikan. Nah, karenanya hampir kita itu kalau sudah memahami prinsip teoritik perspektif kosmologi yang saya tulis ini, Mas Yusuf, membaca Kang Deddy itu sangat mudah. Sehingga tidak akan salah paham dan sampai mengatakan Kang Deddy musyrik, itu tidak akan seperti itu, Mas Yusuf. Karena keberislaman Kang Deddy itu juga kearifan lokal Kang Deddy, kearifan lokal Kang Deddy itu juga Saudara, belajar sejarah dulu. Apa mereka bilang? Assalamualaikum itu adat Arab. Assalamualaikum itu tradisi Arab. Assalamualaikum itu budaya Arab. Umat Islam Indonesia, mau ngapain kamu digajah sama Arab? Mau ngapain diganti orang Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang. Assalamualaikum, ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Kita belajar dulu. Konflik panas Kang Deddy Mulyadi yang sekarang Gubernur Jawa Barat versus Habib Rizik yang menggemparkan kala itu. Kala itu tentang ucapan Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang tokoh yang memegang teguh budaya Sunda. Ia pernah berpolemik memang dengan Habib Rizik gegara ucapan Sampurasun. Ucapan tersebut dikatakan Kang Deddy sebagai bagian dari identitas budaya. Sedangkan Habib Rizik waktu itu sebagai tokoh FPI menganggap ucapan Sampurasun sebagai hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam konteks agama atau Assalamualaikum gitu ya. Dan waktu itu sempat muncul bahwa Kang Deddy dituduh ingin menggantikan salam dengan Sampurasun. Ini yang menjadi heboh ketika itu. Nah, menurut Anda apa yang menjadi akar perbedaan pandangan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Habib Rizik ini dalam konteks budaya lokal versus dengan agama? Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Sebenarnya akar persoalannya itu sederhana, Mas Yusuf. Kang Deddy Mulyadi beragama Islam, Rizik Syihab juga beragama Islam. Yang membedakan itu hal yang mendasari keberagamaan keduanya, Mas Yusuf. Kalau Bang Deddy Mulyadi, keberagamaan Bang Deddy Mulyadi dalam konteks ini Islam, itu didasarkan kepada akar budaya Sunda, akar kebudayaan. Sementara Rizik Syihab, keberagamaan Rizik Syihab dalam konteks ini beragama Islam, itu didasarkan pada akar budayanya, yaitu Arab. Lebih dekat kalau saya mengistilahkan itu budaya jahiliyah, Mas Yusuf. Artinya dalam konteks apa yang dibutuhkan di tengah masyarakat jahiliyah itu adalah sistem kelompok yang mendominasi pikiran Habib Rizik Syihab sebagaimana bentuk sistem kelompok yang mendominasi masyarakat jahiliyah pada saat itu. Atau kalau dalam bahasa keilmuannya adalah pola komunalisme, pola komunal. Itu ciri khas dari kebudayaan jahiliyah yang memang dibutuhkan saat itu. Di sini saya tidak berbicara dalam konteks positif negatif, tetapi memang masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah masyarakat yang berkelompok, berkomunal, yang memang dibutuhkan. Karena masing-masing kelompok itu saling memperkuat kelompoknya masing-masing, sehingga perspektifnya pun adalah perspektif komunal. Yang di luar komunalitas dia, itu adalah salah. Sehingga konteksnya adalah konteks minna minhum. Nah,
basis jahiliyah itu adalah basis yang temperamental. Orang lain dianggap salah, dia paling benar. Dan kebetulan saja beragama Islam yang sedikit mengkolengdonkan tradisi komunal itu. Karena dalam perspektif saya, Islam itu kan agama wahyu, Mas. Agama yang menurut saya yang bisa masuk ke seluruh kawasan kebudayaan, bahkan bisa membimbing konteks masing-masing budaya umat manusia, termasuk budaya masyarakat Arab Jahiliyah, yang masih nampak dalam pola kepribadian Rizik Syihab. Sementara Kang Deddy Mulyadi, keberagamaan dalam konteks ini, keislaman Kang Deddy Mulyadi itu didasarkan pada prinsip kebudayaan masyarakat Sunda. Masyarakat dan sama-sama menggunakan Assalamualaikum, Mas Yusuf. Tetapi Assalamualaikumnya Kang Deddy itu kan Assalamualaikum yang diintegrasikan dengan sikap ramah tamah masyarakat Sunda dengan menggunakan istilah Sampurasun. Sampurasun itu kan dari kata Hampura Sun. Sun itu kan saya, Mas Yusuf. Hampura itu kan mohon maaf. Jadi sebenarnya sama dengan orang Jawa saya, Jawa Tengah. Itu kan kalau mau menyapa orang kan punten, assalamualaikum, kan begitu Mas sebenarnya. Ngapunten, nyuwun mohon maaf, bahasa Indonesianya kan begitu. Orang Sunda juga begitu. Hampurasun, assalamualaikum, kan biasa itu Mas. Sebenarnya terlalu temperamental atau emosional kalau mengatakan bahwa Bang Deddy Mulyadi itu ingin mengganti salam dengan Hampurasun. Sebenarnya tidak dalam konteks itu Mas Yusuf. Tapi ingin bagaimana etik universal Islam sebagai agama kewahyuan itu betul-betul bisa membumi dalam ruang kearifan lokal dalam konteks ini Sunda. Sebenarnya dalam konteks itu Mas Yusuf. Terima kasih. Ya, ini mungkin agak sedikit berbeda pandangan saya dengan Ki Ubed bahwa ketika waktu itu Habib Rizik memang mengkritisi tentang Sampurasun, ucapan pembuka atau pembuka ketika bertemu dengan seseorang gitu ya. Nah, memang ini menjadi sebuah polemik ketika itu Kang Deddy Mulyadi mempopulerkan Sampurasun. Di Sunda itu memang juga saya dengar, saya orang Sunda, memang kata-kata itu, Ki Ubed, sudah asing juga di saya gitu ya. Ketika itu Kang Deddy menyebut Sampurasun, oh ternyata ini budaya Sunda Sampurasun. Saya kira Sampurasun itu bahasa Jawa, ternyata itu budaya Sunda. Ketika nenek moyang kami itu menyebutnya akan bertamu atau ketemu, nah seperti itu. Memang tadi yang menjadi sebuah sorotan oleh Habib Rizik, ini yang menjadi polemiknya adalah bahwa Kang Deddy ketika itu ada tuduhan bahwa ini akan mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun. Padahal Assalamualaikum itu adalah kata yang paling sempurna. Dan kalau kita lihat juga Gus Dur ketika itu, kejadian Gus Dur itu mewacanakan Assalamualaikum sama dengan selamat pagi, nah keselamatan. Nah ini menjadi sebuah protes lagi bahwa Gus Dur akan mengganti dengan Assalamualaikum. Nah ini menurut saya ada beberapa perspektif yang berbeda. Yang salah satu Habib Rizik berbasis keagamaan mungkin dengan kulturnya atau dengan budayanya, karena budaya yang strong terhadap teks Islam, bahwa Assalamualaikum ya Assalamualaikum, jangan diganti dengan yang lain. Terus yang kedua masalah komunalitas, saya kira semua orang membutuhkan sebuah sistem kehidupan yang komunal, tidak jahiliyah atau modern. Jadi saya kurang sepakat sebetulnya ini akar budaya Habib Rizik itu adalah lebih dengan kehidupan. Saya lebih meyakini bahwa karakteristik keberagaman Habib Rizik itu dipengaruhi oleh kultur organisasi yang ketika itu memiliki visi akar komunal. Visi FPI itu kan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar, strong gitu ya, keras terhadap sebuah kemungkaran dan juga beberapa hal yang menegakkan tentang ajaran-ajaran Islam. Itu yang saya lihat dari keduanya. Tetapi yang ingin kita bahas sekarang ini, bagaimana sebetulnya Islam itu hadir
kemudian ramah dengan lokal atau local wisdom. Islam itu turun bukan di ruang hampa, tetapi berada pada komunitas yang luar biasa, komunitas yang beragam. Seperti Wali Songo, ada Sunan Bonang dengan gamelannya, kemudian ada Sunan Kalijaga dengan wayangnya, dan lain sebagainya. Nah, Anda bagaimana melihat konteks ini antara karakteristik Kang Deddy Mulyadi ini dengan konteks keadaan kehidupan keberagaman Islam? Silakan. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas Yusuf, saya ingin menambahi yang pertama tadi. Sebenarnya daya sapa ala Sunda Kang Deddy Mulyadi dengan Sampurasun itu sebenarnya bukan dalam konteks untuk mengganti, Mas, tapi dalam konteks fleksibilitas dalam wilayah pergaulan dan komunikasi di tengah masyarakat, dalam konteks keberagamaan atau keberislaman kita itu tidak kaku lah, Mas. Dan itu sebenarnya yang dikehendaki oleh Gus Dur sebenarnya, Mas. Yang kemudian disalahpahami oleh kebanyakan orang atau sebagian orang, seolah-olah Gus Dur ingin mengganti salam dengan selamat pagi. Sebenarnya tidak dalam konteks itu, Mas. Tapi dalam konteks fleksibilitas daya komunikasi keberislaman kita di tengah masyarakat yang majemuk, yang kompleks, sehingga tidak perlu fanatik dengan salam. Meskipun dalam kemungkinan terbesar kita sebagai umat Islam itu akan menggunakan salam itu, tetapi tidak perlu memaksa dalam kompleksitas masyarakat, karena kita dihadapkan kepada keanekaragaman dan keberagaman dalam konteks keberagamaan di tengah kompleksitas masyarakat kita di Nusantara ini, Mas. Sebenarnya dalam konteks itu saya memahami Kang Deddy Mulyadi, dan kita tarik ke belakang juga pernah dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Mas Yusuf. Kemudian pertanyaan yang kedua itu sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Bang Deddy itu sebagai bagian daripada, kalau saya mengatakan begini, Mas Yusuf, sebenarnya Bang Deddy itu dalam konteks normatif, saya mencoba memahami Habib Rizik itu dalam konteks normatif keislaman itu memiliki kemampuan, tapi dalam konteks penghayatan nilai-nilai keutamaan ketika dihadapkan kepada kearifan lokal atau local wisdom, Kang Deddy Mulyadi lebih piawe dalam konteks mempribumisasikan Islam, Mas Yusuf. Betul-betul bagaimana core value atau nilai dasar Islam itu oleh Kang Deddy Mulyadi itu menjadi indah karena bisa dipertemukan dengan core value nilai dasar kearifan lokal. Ini kan sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam konteks innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Kata innama bu'itstu liutammima, kata liutammima itu sebenarnya kan dalam konteks untuk menyempurnakan, Mas. Artinya apa? Islam yang kita bawa itu mesti harus menjadi sebuah agama wahyu yang berdialektika dengan kearifan lokal, bukan untuk menghakimi salah benar dalam konteks kearifan lokal, tapi bagaimana di tengah masyarakat Nusantara ini yang di sana ada kearifan lokal atau local wisdom itu bisa disempurnakan, sehingga Islam dengan kearifan lokal itu tidak dibenturkan, tapi betul-betul mengalami proses pribumisasi atau betul-betul melakukan dialektika kearifan, kebijaksanaan untuk sama-sama mengarah, menguatkan, mengangkat harkat dan martabat umat manusia. Sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu ingin menekankan ke sana, Mas Yusuf. Dan prinsip dasarnya berbeda, Mas Yusuf. Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya memiliki prinsip dasar kosmologis. Artinya apa? Kosmologi itu kan sebenarnya awal kajian filsafat itu kan bidang kosmologi, Mas. Dan awal kemunculan ilmu pengetahuan itu kan kosmologi. Kosmologi itu sebenarnya sebagai awal mula kemunculan diskursus tentang ilmu pengetahuan. Nah, kosmologi itu apa? Kosmologi itu kan sebuah relasi suci antara manusia dengan Allah dan manusia dengan alam yang lain. Artinya manusia sebagai jagat cilik atau mikrokosmos itu bagaimana bisa didialektikakan dengan
kesemestaan yang lain selain manusia sebagai makrokosmos atau jagat gede. Manusia sebagai jagat cilik ini bagaimana bisa terjaga relasi sucinya antara manusia dengan alam, antara manusia dengan Tuhan. Karenanya Kang Deddy Mulyadi selalu mengatakan prinsip dasar perjuangan Kang Deddy itu adalah bagaimana membangun lingkungan. Nah, inilah prinsip keberagaman Kang Deddy yang menurut saya sangat presisi atau simetris atau betul-betul satu frekuensi antara keislaman Kang Deddy dengan paham kosmologi atau paham lingkungan atau paham kesemestaan Kang Deddy. Sehingga menarik menurut saya, Mas, keberagaman Kang Deddy itu didasarkan pada prinsip kesemestaan Kang Deddy. Nah, sementara kalau melihat Habib Rizik, keberislaman Habib Rizik itu betul-betul Islam yang betul-betul normatif apa yang dipahami dari teks. Dan bagaimana teks normatif itu didakwahkan kepada masyarakat sehingga seperti tercerabut dari akar historisnya. Habib Rizik lupa bahwa beliau berada di tengah-tengah akar historis masyarakat Nusantara, yang diantaranya masyarakat Nusantara itu ada masyarakat Sunda. Kalau perspektif historis, kalau perspektif normatif Habib Rizik itu didasarkan pada akar historis masyarakat Nusantara, dalam konteks ini spesifik dengan masyarakat Sunda, tentu Habib Rizik tidak akan cepat salah paham terkait dengan perspektif kosmologis Bang Deddy Mulyadi, Mas Yusuf. Belum lagi terkait dengan akar historis kebudayaan masyarakat Nusantara yang lain selain masyarakat Sunda. Oleh karena itu, sekuat apapun dakwah Habib Rizik di tengah jamaahnya, itu akan kesulitan ketika berhadapan dengan masyarakat mayoritas. Yang mengikuti itu kan hanya beberapa kelompok yang memang bagian kecil dari komunitas masyarakat yang memang sudah betul-betul menyatu dengan akar kebudayaannya masing-masing di Nusantara ini, Mas Yusuf. Terima kasih. Ya, baik. Memang karakteristik Kang Deddy ini menarik ini. Menariknya apa? Sebetulnya perlawanan terhadap habaib, kalau saya melihat itu ya, secara frontal, hebat ya Kang Deddy. Dengan kasus Sampurasun ini, sebelum ada Kiai Imadi, kalau kita jujur ya, Kang Deddy betul dihabisin itu ketika jadi Bupati Purwakarta tentang Sampurasun ini. Dan Kang Deddy kalau di track pidato-pidatonya itu dengan lantang bahwa nenek moyang kami itu lebih agung. Mereka datang mengagung-agungkan nenek moyangnya yang tidak kita kenal. Nenek moyang kita lebih hebat. Deddy dari sisi budaya. Cuman kelemahan Kang Deddy tidak ada konstruksi keilmuan secara formal waktu itu kan ya. Kalau Kiai Imad kan konstruksinya konstruksi kajian ilmiah. Nah, Kang Deddy adalah sebuah perlawanan budaya yang konteksnya ketika itu memang tidak ada sebuah kajian ilmiah dari Kang Deddy, tetapi memang Kang Deddy walaupun tidak memiliki kajian ilmiah tentang nenek moyang Nusantara itu lebih agung atau lebih hebat dibanding mereka, yang saya tangkap mereka itu siapa, Kang Deddy kurang tahu gitu aja. Tetapi ketika itu memang lagi berseteru itu ya dengan Habib Rizik. Ini sebetulnya yang keunikan Kang Deddy yang konsisten terhadap budayanya, berislam tidak perlu menghilangkan budaya lokalnya. Gubernur salah satunya kemana-mana pakai baju putih, kemudian juga udang ya, belangkon putih, dan itu ciri khas beliau, itu ciri khas bahwa itu ciri khas orang Sunda. Nah, kembali lagi ke sosok Kang Deddy. Beberapa hari yang lalu juga punya ketegasan terhadap tata kota seperti di Bogor gitu ya, yang habis dibombardir. Saya tidak tahu itu ada beberapa mungkin tempat-tempat yang dia habisin dan masuk turun jalan. Nah, artinya seperti yang Kiai Abed katakan bahwa tentang prinsip Kang Deddy itu memang kosmologis gitu ya. Kemudian juga lebih kepada kearifan lokal dan budaya, dan itu diabstraksikan. Itu menjadi sebuah prototipe bahwa pejabat era atau karakteristik seperti Kang Deddy memang dibutuhkan. Baik, kita kembali lagi tentang
apa namanya antara budaya dan Islam atau agama. Nah, belakangan muncul itu ada Islam, kemudian tribunisasi Islam. Nah, artinya bagaimana budaya itu bukan menjadi sebuah apa namanya persaingan untuk mendapat pengaruh di masyarakat. Nah, ini bagaimana relevansinya atau kontekstualitasnya beragama tetapi ramah terhadap budaya? Persepsi Anda seperti apa ini? Oke, sebelum saya menjawab ke pertanyaan Mas Yusuf ini, saya ingin menyinggung tadi sempat disinggung Mas Yusuf terkait dengan perbandingan Bang Deddy dengan Kiai Imaduddin Utsman. Kalau Kiai Imaduddin Utsman itu gerakannya didasarkan pada teori yang telah dibangun Kiai Imad, Mas. Jadi gerakan Kiai Imad dalam ceramah-ceramahnya di tengah masyarakat itu didukung tesisnya. Nah, kalau Bang Deddy, gerakan Bang Deddy itu didukung oleh karya saya ini, Mas. Saya punya karya Islam Geger Kendeng dalam konflik ekologi dan rekonsiliasi akar rumput. Ini karya yang saya tulis setebal 400 halaman, Mas. Nah, jadi kalau ingin mencari legitimasi gerakan Kang Deddy, gerakan kosmologi Kang Deddy, perlu membaca buku saya ini, Mas. Dan saya juga berharap Kang Deddy punya buku saya ini. Karena gerakan Kang Deddy itu dari buku itu apa? Dari buku itu? Buku ini menjelaskan tentang relasi kosmologi, relasi suci antara manusia dengan Tuhan, Allah, dan relasi suci manusia dengan alam. Kalau alam itu saya sebut sebagai makrokosmos, kalau manusia itu saya sebut sebagai mikrokosmos. Allah saya istilahkan dengan metakosmos. Atau dalam bahasa kearifan lokal, manusia saya sebut sebagai jagat cilik, alam saya sebut sebagai jagat gede, Mas Yusuf. Lah, apa yang dilakukan oleh Bang Deddy dalam konteks gerakan beliau ketika menjabat sebagai bupati, ketika menjabat sebagai DPR, dan sekarang jadi gubernur, beberapa ceramah-ceramahnya, itu banyak orang salah paham. Bahkan komunitas FPI pun mengatakan Kang Deddy sebagai orang musyrik. Mengapa tuduhan itu sampai muncul? Karena mereka nggak memahami prinsip kosmologi Kang Deddy. Gerakan kosmologi Kang Deddy itu memiliki legitimasi keberagamaan dalam konteks keislaman, dan itu saya tulis dalam buku saya, Mas Yusuf. Mengapa dalam beberapa channel saya sudah mengomentari Kang Deddy dan viral itu, karena begitu saya membaca Kang Deddy, itu ada legitimasi teks yang memang sudah saya tulis setebal 400 halaman, Mas Yusuf. Ini terbit pada tahun 2016, bersamaan dengan saya mendapatkan penghargaan buku terbaik dalam versi IKAPI dari buku Islam Suluk Cebolek. Pada saat Suluk Cebolek itu dapat penghargaan, ini terbit, Mas Yusuf. Jadi, di sini juga saya sebutkan tentang arti pentingnya kearifan lokal, Mas Yusuf. Prinsip normatif tentang bagaimana sinergisitas keislaman Kang Deddy dengan kearifan lokal Kang Deddy, itu sebenarnya Kang Deddy betul-betul ingin melaksanakan perintah Nabi, Mas. Nabi itu kan menegaskan bahwa beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kata menyempurnakan itu bukan berarti menghapus akhlak. Akhlak itu kan begini, Mas Yusuf. Ini saya mau bicara secara normatif dulu. Akhlak itu kan tabiat manusia. Sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari. Kalau sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari itu positif, baik, maka disebut akhlak mahmudah. Kalau sikap perbuatan manusia yang disadari maupun tidak disadari itu tidak baik, yang terefleksi itu tidak baik, maka itu disebut akhlak mazmumah. Akhlak manusia atau tabiat manusia itu sangat dipengaruhi oleh historisitas manusia, Mas Yusuf. Dalam konteks historis, manusia itu bersentuhan dengan lingkungan, kearifan lokal, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, itu akan membentuk sikap perilaku masyarakat. Kalau Kang Deddy berperilaku seperti itu wajar, karena dilahirkan di Sunda. Kalau Habib Rizik Syihab bertemperamental seperti itu wajar, karena memiliki latar belakang historis seperti itu. Artinya di sini saya tidak mengatakan positif negatif, tapi saya membaca dari kerangka historis, Mas Yusuf. Dalam konteks ini menarik, keberislaman Kang Deddy itu sangat taat, Kang Mas Yusuf, sudah umroh, sudah haji, agamanya juga Islam, nama putranya juga nama Islam, katakan begitu, mengambil nama dari B.J. Habibie, katakan begitu. Kemudian
perilakunya, ibadahnya, juga cara-cara Islam, pidato-pidato dalam konteks pasca Traweh setelah jadi gubernur, itu saya mencoba mengikuti, sangat bagus sekali. Bahkan bagaimana beliau mengurai surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya, itu menarik sekali Mas Yusuf. Sangat menyentuh sekali. Lah, dalam konteks keberislaman dan kearifan lokal yang ingin dipegang teguh oleh Kang Deddy, itu sebenarnya sudah sangat simetris Mas Yusuf. Sudah kalau istilah saya itu sudah bertemu pada titik interkoneksi dan integrasi antara Islam dan kebudayaan. Jadi keislaman Kang Deddy itu ingin mengikuti keislaman Nabi untuk menyempurnakan kearifan lokal dan kebijaksanaan di tengah masyarakat Mas Yusuf. Bukan untuk mencerabut kearifan lokal. Itulah fungsi daripada rahasia makna daripada utamima, untuk menyempurnakan. Bukan untuk menghapus, bukan untuk meniadakan, bukan untuk menafikan. Nah, karenanya hampir kita itu kalau sudah memahami prinsip teoritik perspektif kosmologi yang saya tulis ini Mas Yusuf, membaca Kang Deddy itu sangat mudah. Sehingga tidak akan salah paham dan sampai mengatakan Kang Deddy musyrik, itu tidak akan seperti itu Mas Yusuf. Karena keberislaman Kang Deddy itu juga kearifan lokal Kang Deddy, kearifan lokal Kang Deddy itu juga keberislaman Kang Deddy. Begitu Mas Yusuf. Terima kasih.